Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiah Hayati Jeva, NIM C1B020003 dari kelas R003 Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian manajemen modal kerja. Apa sih modal kerja atau working capital itu? Modal kerja adalah investasi perusahaan dalam jangka pendek yang melekat pada aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan modal kerja bersih. Net working capital adalah selisih antara aktivitas lancar dengan hutang lancar atau jumlah aktiva lancar di atas hutang lancar. Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian, misalnya untuk membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, membayar biaya transportasi, membayar hutang, dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam waktu yang tidak lama atau kurang dari 1 tahun. Uang yang diterima tersebut dipergunakan lagi untuk kegiatan operasi perusahaan selanjutnya, dan seterusnya. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Baiklah, selanjutnya ada konsep modal kerja, yaitu yang pertama konsep kuantitatif. Berdasarkan konsep ini, modal kerja yaitu jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut sebagai gross working capital adalah modal kerja kotor. Dalam hal ini diberlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif. Dalam konsep kualitatif ini, modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Jumlah aktiva lancar ini bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Konsep ini juga disebut dengan net working capital. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Sejumlah dana perusahaan dipakai untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak penggunaan dana, seharusnya akan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya. Selanjutnya ada fungsi manajemen modal kerja. Jika perusahaan memiliki modal yang cukup, saat terjadinya krisis perusahaan akan terlindungi bila terjadi penurunan nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, perusahaan bisa memberikan syarat kredit bagi konsumennya dengan lebih lunak dan menguntungkan. Yang ketiga, operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien disebabkan perusahaan tidak mengalami kesulitan saat mendapatkan produk ataupun jasa yang diperlukan. Dengan memiliki modal, perusahaan akan membayar semua kewajiban yang dimiliki secara tepat waktu. Yang kelima, perusahaan dapat memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup agar dapat melayani pelanggannya dengan lebih lancar. Selanjutnya ada tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu jika mempunyai kecukupan. Yang ketiga, manajemen dapat melindungi perusahaan apabila terjadi masalah pada modal kerja disebabkan adanya penurunan nilai aktiva lancar. Yang keempat, jika rasio keuangan memenuhi persyaratan, perusahaan bisa mendapatkan tambahan dana dari pihak kreditur. Yang terakhir, penggunaan aktiva lancar dapat dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan laba dan penjualan. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan modal kerja. Yang pertama, permanent work capital merupakan modal yang terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, permanent working capital merupakan hal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsinya seharusnya. Permanent working capital memiliki beberapa jenis yang dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, primary working capital. Yang kedua, normal working capital. Selanjutnya ada variable working capital. Variable working capital yaitu modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan.
Variabel working capital sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang memiliki pengaruh yang berbeda-beda untuk perusahaan. Berikut adalah jenis dari variabel working capital yang berlaku di perusahaan. Yang pertama, season working capital, yakni perubahan working capital yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Yang kedua, cyclical working capital, yakni perubahan working capital yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, emergency working capital, yaitu perubahan besaran working capital yang penyebabnya tidak diketahui karena terdapat keadaan darurat. Selanjutnya ada sumber modal kerja. Modal kerja permanen ini dapat dibedakan dalam 1. Modal kerja primer, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang kedua, modal kerja normal, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Yang ketiga, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah tergantung pada perubahan keadaan. Yang keempat, modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan dan fluktuasi musim. Yang kelima, modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. 6. Modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat atau mendadak yang tidak dapat diketahui atau diramaikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada manfaat modal kerja. Manfaat modal kerja menurut Munawir 2010 menyatakan manfaat dari modal kerja antara lain yaitu 1. Sebagai pelindung perusahaan terhadap krisis modal kerja sebab turunannya nilai aktiva lancar. Yang kedua, sangat mungkin untuk bisa membayar seluruh kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, sangat mungkin untuk mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang keempat, memungkinkan untuk perusahaan dalam memberikan syarat kecil yang lebih menguntungkan kepada pelanggannya. Yang kelima, memberikan peluang perusahaan untuk dapat berjalan dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi modal kerja, yaitu yang pertama, jenis perusahaan. Kebutuhan perusahaan akan modal kerja ini tergantung pada jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua, syarat kredit. Kebutuhan akan modal bagi perusahaan juga tergantung pada syarat pembelian dan penjualan. Perusahaan akan membutuhkan modal yang masuk dalam piutang jika syarat kredit bagi konsumen semakin longgar dan sebaliknya. Yang ketiga, waktu produksi. Jika waktu yang diperlukan untuk mendapatkan barang semakin lama, jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan juga semakin besar. Yang keempat, tingkat perputaran perusahaan semakin lama persediaan perputaran, maka semakin besar modal yang diperlukan oleh perusahaan dan sebaliknya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dengan penjelasan manajemen modal kerja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.